Pemirsa, demo mahasiswa menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Goa, Sulawesi Selatan mengganggu lalu lintas. Mahasiswa menghadang truk yang melintas di Jalan Trans Sulawesi. Aksi mahasiswa Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia ini mencoba menghadang truk yang melintas di Jalan Trans Sulawesi. Polisi langsung menarik mahasiswa yang nekat menghadang truk. Meski telah dilarang, mahasiswa tetap nekat hingga naik ke atas truk. Mahasiswa terus memaksa menghentikan truk untuk dijadikan panggung orasi. Demo mahasiswa ini menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada buruh. Aksi protes pun berlanjut sampai membakar ban bekas di jalan. Polisi segera memadamkan api karena demo sejumlah mahasiswa ini membuat macet di jalan menuju Makassar. Ribuan buruh kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menolak sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan buruh. Maka kita tetap berdiri tegak. Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI kembali menggeruduk gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Demo digelar untuk menolak sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan para pekerja. Demo digelar untuk menolak sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan mereka. Sejumlah poin yang tidak menguntungkan buruh diantaranya terkait outsourcing atau sistem kerja kontrak, pesangon hingga upah minimum. 10 orang perwakilan buruh kemudian diperkenankan masuk ke gedung DPR. Mereka menyerahkan draft pembahasan RUU Cipta Kerja yang telah dibahas secara tripartit antara Apindo, Kadin, dan pemerintah. Saya intervensi substansi RUU Ciker versi pemerintah karena kami melihat beberapa pasal yang memang mendegradasi hak-hak buruh. Jadi kami membawa draft yang sudah pernah didiskusikan selama 9 hari di tim. Kami menyerahkan ke beliau dan kebetulan beliau bersedia menerima kita pagi ini. Ini terbuka menerima masukan dari kawan-kawan serikat pekerja. Dan hari ini kami menerima dari beberapa federasi seperti yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Dan kami juga akan sama-sama ajak untuk bergabung dalam tim kerja bersama untuk membahas klaster tenaga kerjaan sehingga terjadi titik temu, dan ini Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah akan menjadi undang-undang kita semua, bukan cuma punya satu golongan begitu. Sejauh ini, DPR telah menerima berbagai masukan terkait RUU Cipta Kerja yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR. Dari Jakarta, di Samora, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 2 politikus vokal, Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Tanda jasa juga diberikan kepada 22 tenaga medis yang gugur saat bertugas di tengah pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan Republik Indonesia kepada 53 penerima di Istana Negara Jakarta. Dalam upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia, hadir 2 politikus vokal yang kerap mengkritik pemerintahan, Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Keduanya menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararia. Penghargaan ini diberikan kepada warga sipil yang berjasa kepada negeri dalam bidang tertentu. Fadly dan Fahri mendapat penghargaan karena dianggap berjasa saat menjabat sebagai wakil rakyat pada periode 2014 hingga 2019. Presiden menyatakan pemberian penghargaan kepada Fadly dan Fahri adalah bentuk demokrasi. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, itu bukan berarti
kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Jadi ya, inilah Indonesia. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 22 dokter dan perawat yang gugur setelah berjuang karena pandemi COVID-19. 9 tenaga medis diberikan penghargaan Bintang Jasa Pratama dan 13 tenaga medis mendapatkan Bintang Jasa Nararia. Tahun ini, tanda jasa medali kepeloporan dan tanda kehormatan yang diberikan terdiri atas Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, Bintang Penegak Demokrasi. Penganugerahan ini diberikan rutin jelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas penghargaan Fadli dan Fahri dari Presiden Jokowi, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin, Ketua Bidang Hukum Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, dan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 yang juga penerima penghargaan Mahaputra Nararia, Fahri Hamzah. Kriteria pertama memang yang pertama beliau berdua ini adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bisa menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun penuh. Ada dong di undang-undangnya, coba baca undang-undangnya. Begitu juga di peraturan, karena itu memang dalam Dewan Gelar itu juga kan tidak serta-merta semua orang. Banyak juga yang menjadi pimpinan DPR. Memang kalau di Dewan itu kan tidak semua orang bisa 5 tahun memimpin parlemen. Tidak semua juga orang bisa 5 tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Representasi rakyat, representasi negara itulah yang memberikan penghargaan dan penghormatan atas waktu, pikiran, dan tenaga. Saya selalu tidak mau memasang sikap untuk menilai diri saya sendiri dalam soal ini ya. Karena seharusnya penilaian itu diberikan oleh orang lain ya. Dalam hal ini sistem yang sudah dibuat ya. Undang-undang ini disahkan di zamannya Pak SBY. Jadi ketentuan-ketentuannya itu sudah ada dan baku. Dewan Gelar itu terdiri dari 2 orang akademik, 2 orang pejabat militer aktif, dan 3 orang dari unsur masyarakat. Tadi saya lihat ada sosok Profesor Anhar Gonggong, seorang sejarawan yang sangat senior tadi menyertai. Dugaan saya beliau anggota Dewan Gelar ya, yang melakukan penelitian gitu. Dan ini jangan lupa pemberiannya diberikan kepada banyak orang, tadi lebih dari 50 orang tadi. Berdasarkan kriteria dan kategori gelar dan tanda kehormatan yang diberikan kepada mereka gitu. Jadi sekali lagi ini adalah pelaksanaan fungsi presiden sebagai kepala negara. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rahmat Yassin atas kasus dugaan korupsi, pemotongan uang, dan penerimaan gratifikasi. Rahmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar 8,93 miliar rupiah. Uang senilai 8,93 miliar rupiah tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah serta pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014. Selain itu, KPK juga menyebut Rahmat diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor, guna memuluskan izin pembangunan pondok pesantren dan kota santri. Rahmat juga diduga menerima gratifikasi berupa mobil mewah senilai 825 juta rupiah dari seorang pengusaha. KPK membuka penyidikan baru dan menetapkan RY
Bupati Bogor pada periode 2008-2014 sebagai tersangka pada 24 Mei 2019. Tersangka RY diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sebesar 8,93 miliar. Uang ini diduga akan digunakan untuk biaya operasional Bupati, kebutuhan kampanye pada pilkada, dan kemudian pada pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.